10 alasan kenapa Heroes 2022 Shuang Xiong Sei Sei Ying Xiong adalah sebuah serial masterpiece. Cliffhanging jelas merupakan salah satu alasan utama serial ini memiliki banyak sekali titik-titik menggantung yang ditebarkan sehingga memberikan rasa penasaran kepada penonton. Dari awal pembukaan serial, kita sudah disuguhkan kepada sebuah scene ending yang menciptakan sebuah pertanyaan besar. Ini mengingatkan saya dengan film Wuxia berjudul Shadow 2018 garapan Zhang Yimou. Scene ending diberikan terlebih dahulu, kemudian filmnya dieksekusi dengan ciamik untuk menuju ke ending tersebut. Penonton dibuat untuk menerka-nerka dan berspekulasi di sepanjang cerita, lalu semua terkaan itu dibantai dengan sebuah twist yang menyebabkan mega kill. Heroes 2022 ini tidak hanya memberikan cliffhanging di openingnya saja, tapi di sepanjang cerita selalu ditebarkan ranjau-ranjau menggantung yang akan di-keep untuk beberapa saat, hingga akhirnya misteri-misteri kecil itu diungkapkan untuk memberikan kepuasan kepada penonton. Salah satu contohnya adalah identitas pemanah yang mengirimkan pesan kepada Su Mengshen. Dari awal sudah terlihat penasihat Yang Wuxia cukup kesal dengan pemanah yang tak pernah tampak batang hidungnya itu, sehingga sebuah cliffhanging kecil pun ditanamkan membuat penonton bertanya-tanya siapa pemanah tersebut. Lalu pemanah itu kembali muncul membantu Su Mengshen menerobos pavilion hujannya sendiri, tapi lagi-lagi kita hanya dibiarkan untuk melihat sepertiga wajah pemanah itu dalam hitungan waktu sepersekian detik saja. Dan pada beberapa episode selanjutnya, akhirnya para penonton baru diberikan kejutan siapa sebenarnya identitas dari si pemanah tersebut. Selain identitas dari si pemanah, masih ada banyak sekali cliffhanging yang ditebarkan, seperti siapa itu sosok bertudung yang mengadu tenaga dalam dengan Wang Xiaoze. Lalu kenapa penasihat Yang Wuxia bisa mengenal kakek pendongeng cerita? Kenapa Yang Wuxia yang lagi mengejar Wenrou bisa tiba-tiba berhenti dan memberikan hormatnya kepada kakek pendongeng itu? Dan tentunya masih banyak cliffhanging yang ditanamkan di sepanjang serial ini. Selain cliffhanging, alasan kedua dari serial ini begitu bagus adalah karena dia meninggalkan petunjuk agar penontonnya berspekulasi. Bagian-bagian menggantung yang ditanamkan pada serial ini bukanlah tanpa solusi, di mana penonton tidak diperlakukan selayaknya anak kecil untuk disuapin jawaban atas misteri-misteri tersebut. Serial ini juga meninggalkan banyak petunjuk untuk menjawab bagian-bagian yang menggantung itu, sehingga penonton yang jeli diajak untuk turut aktif dalam berspekulasi dalam menerka-nerka jawaban atas misteri tersebut. Kita ambil contoh kembali terhadap identitas si pemanah. Petunjuknya sebenarnya sudah diberikan sebelum identitas dari pemanah itu diungkapkan. Lalu identitas dari sosok misterius yang beradu tenaga dalam dengan Wang Xiaoze juga telah diberikan petunjuk sebelum akhirnya sosok itu diungkapkan. Begitu pula dengan identitas si pelaku kejahatan yang sangat keji di sebuah gang kecil sempit di malam hari. Clue-nya bahkan diberikan secara langsung sebelum dan sesudah tindak kejahatan itu terjadi. Salah satu clue-nya bahkan dijadikan sebagai plot tipuan. Selain petunjuk yang diberikan agar penonton berspekulasi atas misteri-misteri yang ada, serial ini juga meninggalkan petunjuk agar penonton membuat polemik spekulasi lainnya. Contohnya adalah pada saat Su Mengshen, Pai Zhaofei, dan Wang Xiaoze mengikat saudara. Di bagian cerita selanjutnya, umur ketiga orang ini diungkapkan dengan scene-scene yang terpisah. Su Mengshen berusia 32 tahun, Pai Zhaofei berusia 26 tahun, Wang Xiaoze berusia 20 tahun. Kalau teman-teman melihat umur ketiga orang ini, mereka semua terpaut 6 tahun. Dan dalam kepercayaan Xiong orang Cina, selisih 6 tahun artinya Xiong ataupun tidak cocok. Dan serial ini tampaknya memang sengaja untuk memperlihatkan ketiga saudara angkat tersebut yang berselisih 6 tahun agar memberikan petunjuk sekaligus membiarkan penontonnya untuk melakukan spekulasi. Alasan ketiga kenapa Heroes 2022 ini sangat bagus adalah pada tensi perang mental yang sangat tinggi. Mayoritas orang mungkin suka dengan film atau serial Wuxia yang menampilkan banyak adegan-adegan pergelutan, padahal justru sebenarnya tidak sedikit film maupun serial Wuxia yang banyak adegan berkelahinya itu benar-benar bagus. Malah film maupun serial Wuxia yang sedikit-sedikit bergelut ini banyak yang jelek karena kegagalan mereka dalam membungkus ceritanya.
Heroes 2022 ini bukanlah tipikal serial yang akan membanjiri Anda dengan beragam adegan gelut, tetapi dia lebih bermain di sisi psikologis penontonnya, menciptakan tensi yang begitu kuat hingga akhirnya dieksekusi dengan sebuah pertarungan yang benar-benar berkualitas. Untuk penonton yang nontonnya suka skip-skip, atau penonton yang malas berpikir ataupun nontonnya sambil melakukan hal lain, tentunya akan sulit mendapatkan feel dari tensinya ini, dan saya rasa cukup wajar pada saat mereka mengomentari kalau serial ini jelek dari persepsi tersebut. Salah satu adegan pertarungan yang menciptakan tensi yang begitu tinggi itu akan saya coba jelaskan walaupun ada sedikit spoiler di dalamnya. Kala itu ada dua orang petinggi dari Sekte Pavilion Hujan. Satu di antaranya berkhianat kepada Sekte Pavilion Hujan, dan satu lagi disandra oleh Sekte Liufanban, sekte yang bermusuhan dengan Sekte Pavilion Hujan. Di sisi lain, Ketua Pavilion Hujan, Su Mengshen, ingin menyelamatkan seorang saksi mata yang bisa mengungkapkan rahasia bisnis kotor dari grup Yao Xiao yang bekerja sama dengan Sekte Liufanban. Maka itu Su Mengshen pun menjalankan 3 misi terpisah yang harus diselesaikan dalam satu malam. Untuk menyelesaikan misi tersebut, Wang Xiaoze bertugas untuk menyelamatkan Sandra. Pai Zhouwei bertugas untuk mengeliminasi pengkhianat. Su Mengshen bertugas untuk menyelamatkan saksi mata. Setelah tugas Wang Xiaoze dan Pai Zhouwei diselesaikan, mereka bergabung dengan Su Mengshen yang telah menyelamatkan saksi mata. Namun Su Mengshen dan kedua saudaranya ini dibayang-bayangi oleh para prajurit Liufanban yang hanya mengekori mereka secara terang-terangan tanpa berani turun tangan. Kemudian saat matahari sudah mau terbit, Lei Sun, ketua Liufanban, tiba-tiba muncul di sana dan langsung menyerang Su Mengshen, mendemonstrasikan betapa gilanya ilmu pedangnya itu. Namun pertarungan itu segera dihentikan oleh dua petugas divisi hukum kerajaan karena matahari sudah terbit, di mana ada aturan bahwa selama matahari tengah bersinar, maka orang-orang Qianghu tidak diperkenankan untuk saling membunuh di ibu kota karena ada hukum yang bisa mempidana. Lalu terungkaplah bahwasannya Lei Sun sengaja menunggu sampai matahari benar-benar sudah mau terbit, barulah dia melakukan serangan kepada Su Mengshen. Tujuannya adalah agar orang-orang divisi kerajaan yang merupakan komplotannya ini bisa segera menghentikan baku hantam itu. Lalu pertanyaan besarnya, kenapa pula Lei Sun yang menyerang Su Mengshen ini malah mengatur agar baku hantam itu dihentikan? Alasannya adalah karena Lei Sun hanya ingin menakut-nakuti Su Mengshen, memberikannya sedikit pelajaran tanpa berniat untuk benar-benar mengadu nyawa dengannya. Faktanya juga saksi mata tersebut sengaja dibiarkan untuk diselamatkan Su Mengshen karena rupanya saksi mata itu adalah orang yang memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak bisa memberikan informasi apapun. Namun menariknya, Su Mengshen dari awal sudah tahu kalau saksi mata itu tidak akan berguna baginya, tetapi dia tetap menyelamatkan saksi mata itu hanya karena untuk menepati janjinya saja. Nah, disinilah contoh betapa apiknya kemasan tensi psikologis dan twist di dalam serial Heroes 2022 ini. Akting dan peran Lei Sun di sepanjang serial ini sangatlah vital dalam memainkan tensi ceritanya. Kita disuguhkan oleh seorang villain yang sungguh-sungguh sangat berkualitas dan berkarakter sekali. Bagaimana seorang Lei Sun yang berhadap-hadapan bernegosiasi dengan Su Mengshen setelah kejadian malam itu, sungguh adalah sebuah scene yang sangat sulit untuk dilupakan, di mana terlihat pada saat itu Lei Sun yang sama sekali tidak terkesan saat melihat si pedang sabit merah nomor 1 di Qianghu itu membelah cangkir araknya itu dengan elegan. Alasan keempatnya, serial ini memiliki alur cerita yang berkembang dengan sangat dinamis tanpa melupakan dua tema tujuan yang diusungnya ini, yaitu tujuan dari tokoh-tokohnya dan tujuan dari organisasinya. Kita akan dibawa dari satu babak ke babak yang lainnya dengan atmosfer yang berbeda-beda sampai menuju ke endingnya. Serial ini tidak terperangkap dalam polemik tema utamanya saja, seperti halnya World of Honor 2021 yang dari awal sampai habis ngomongin soal kejadian 20 tahun yang lalu, di mana hal ini menjadi begitu membosankan. Storyline pada serial ini sangat mirip dengan karakteristik bercerita Chin Yong, di mana kita akan dibawa dari satu babak ke babak yang lainnya. Dari awal kita akan dibawa pada konflik internal Pavilion Hujan dan bagaimana cara Su Mengshen untuk mengklaim tatanya kembali. Lalu kita akan diajak untuk melihat realita perjuangan orang-orang dunia persilatan sambil melontarkan pesan yang begitu realistis bahwa ibu kota itu lebih kejam ketimbang ibu tiri. Lalu cerita pun move on ke babak selanjutnya, di mana terjadinya perang antara dua klan yang begitu menegangkan,
sampai-sampai muncul seorang tokoh sakti yang menggegerkan dunia persilatan. Lalu ceritanya pun berpindah lagi ke babak yang lebih mendalam mengenai dalang di balik semua ini. Kemudian kita juga akan diajak untuk melihat pengujian dan tantangan yang harus dihadapi oleh para protagonisnya. Intinya penonton tidak akan dibuat boring dengan hanya berkutat pada satu titik konflik yang tak kunjung selesai. Heroes 2022 ini sangatlah dinamis dan luas dalam mengembangkan alur ceritanya. Alasan kelimanya adalah terletak dari pengemasan karakter yang luar biasa hebat. Menghidupkan seorang karakter dalam sebuah cerita adalah sesuatu hal yang penting. Heroes 2022 ini mengeksekusinya dengan cukup sempurna. Penonton diajak untuk melihat dengan jelas tidak hanya sifat-sifat dari karakternya saja, tetapi juga motif dan pemikiran mereka. Semuanya dikemas dengan cerdas, baik itu melalui sebuah dialog, gestur, maupun sesederhana sebuah pandangan mata. Cara mengekspresikannya ini sangatlah tepat, tidak berlebihan seperti ala-ala sinetron Indonesia yang harus melotot sampai 30 detik, ataupun seringkali dengan memasang ekspresi wajah nggak jelas dengan dibarengi suara pemikiran dari tokoh tersebut. Kalau saya boleh sedikit curhat, sinetron Indo sangatlah tidak mendidik. Saat menonton sinetron Indonesia, seringkali penonton itu disuapin dan tidak dibiarkan untuk berpikir sendiri. Semuanya harus dijelasin kayak sedang sekolah, sehingga penontonlah yang dirugikan karena sudah terbiasa untuk dijelaskan. Tipikal penonton seperti ini mungkin tidak akan mengerti saat menonton film maupun serial luar yang plotnya sedikit rumit, sebab penonton-penonton sinetron sudah biasa dijejalin dengan sangat jelas akan pemikiran tokoh tersebut. Berbeda dengan pengemasan film-film luar yang lebih membiarkan penontonnya untuk melakukan penilaian sendiri. Namun bagaimanapun juga ini adalah sebuah kritik untuk membangun, bukan sebuah ungkapan kebencian terhadap sinetron Indonesia kita. Alasan keenamnya, selain banyak memberikan kejutan tanpa mengikuti pakem-pakem cerita usia yang begitu-begitu saja, Heroes 2022 ini tetaplah tidak jauh dari kata klise. Meskipun klise bukan berarti sebuah cerita menjadi tidak bisa menarik, dan serial ini membuktikan eksekusinya yang cukup baik meski saat menawarkan beberapa bagian cerita yang klise tersebut. Misalnya saja pada bagian cerita pengangkatan saudara angkat, atau misalnya saja saat seseorang terjatuh ke jurang, bukannya patah tulang atau mati malah menemukan sebuah kesaktian. Hal ini sangat klise di dalam dunia usia, tetapi Heroes 2022 ini mampu mengemasnya dengan personal touch yang membuatnya tetap menarik. Alasan ketujuh, tentunya serial ini sangatlah realistis. Dibandingkan dengan semua film maupun serial usia yang sudah pernah saya tonton, serial ini adalah yang paling realistis dalam menyajikan logika penceritanya. Kelebihannya ini yang mungkin dipandang sebagai kelemahan oleh sebagian orang yang memprotes adegan gelutnya yang kurang banyak. Inilah yang membedakan Heroes dengan usia yang lainnya. Yang lainnya bisa terlibat dalam sebuah pergelutan dengan alasan yang cukup menggelikan, sedikit-sedikit mau berantem dengan alasan yang kalau dipikir-pikir lagi alasan tersebut cukuplah konyol. Heroes 2022 ini cukup berbeda. Mereka tidak berantem dengan sebuah alasan lemah yang hanya berdasarkan ketidaksenangan saja ataupun alasan-alasan kekanak-kanakan yang lainnya. Ada sebuah alasan yang kuat saat tokoh-tokoh di dalam serial ini mengambil nyawa seseorang. Ibaratnya nyawa itu tidak murah dan diobral di sini, meskipun untuk nyawa seorang prajurit sekalipun. Babak pada saat Wang Xiaoze dan Pai Zhouwei mencari penghidupan di ibu kota yang sangat kejam itu juga digambarkan dengan begitu realistis dan dinamis, di mana sangat jarang sekali sisi perjuangan ekonomi para pesilat ini digambarkan oleh cerita-cerita usia yang lainnya. Atau misalnya saat Wang Xiaoze dan Wen Rou yang harus melakukan pengembaraan hidup di alam liar. Hal ini terlihat biasa saja pada cerita-cerita usia yang lainnya, di mana para pesilat dianggap sudah biasa tidur di dalam hutan tanpa ada ancaman ataupun rintangan yang perlu dihadapi. Tetapi di sini digambarkan tantangan dan kesulitan yang harus mereka jalani dengan menunjukkan realita yang nyata. Beberapa hal ini patut untuk diberikan apresiasi, dan saya sangat menyayangkan penonton-penonton yang taunya cuma adegan-adegan gelut, malah mencela bagian cerita ini yang dianggapnya sebagai sesuatu yang membosankan. Meskipun demikian, kita tentunya menghargai selera setiap orang yang berbeda-beda, dan alasan di poin ketujuh ini bisa dijadikan sebuah pertimbangan yang positif maupun pertimbangan yang negatif. Alasan ke-8-nya tentunya terletak pada tema utama dari cerita serial ini. Apa sih perjuangan dan pengorbanan yang diperlukan untuk menjadi seorang pahlawan? Seperti apa wujud ideal dari seorang pahlawan dunia persilatan?
Siapa sih yang pantas disebut sebagai pahlawan? Kira-kira pertanyaan filosofi seperti itulah yang dicoba untuk dijawab di dalam Heroes 2022 ini. Pertanyaan-pertanyaan sederhana tetapi cukup menggelitik dan tergolong susah-susah gampang untuk dijawab oleh siapapun itu. Pada alasan ke-9-nya, dari semua nilai-nilai plus yang disampaikan sebelumnya, Heroes 2022 ini berhasil menyatukan setiap elemen yang ditawarkannya ini dengan hati-hati dan cukup sempurna. Saya tidak akan memungkiri bahwa adanya beberapa kekurangan yang ada pada serial ini, seperti misalnya tema percintaan Lei Chun dengan Su Bengchen dengan ala-ala Romeo dan Juliet. Kemudian ada 1 atau 2 adegan pertarungan yang seharusnya seru tetapi tidak ditunjukkan, di mana saya akan menganggap ini sebagai kedodorannya tim produksi yang mungkin terlalu malas ataupun mau menghemat biaya dalam men-syuting adegan pertarungan tersebut sehingga mengambil sebuah jalan pintas yang pada akhirnya mengecewakan penonton. Ada juga adegan-adegan yang sebenarnya meniru epic scene dari perfilman populer seperti misalnya Fang Yingkan yang mencuci kakinya di baskom emas. Lalu ada sekumpulan tawanan yang dipaksa untuk berjalan di sebuah danau es tipis. Namun semua akomodasi peniruan ini dilakukan dengan sangat halus dan tidak mengganggu. Ini adalah ciri dari perfilman Cina yang belakangan ini memang tengah mengembangkan industri filmnya secara totalitas, sehingga banyak sekali ide-ide mainstream yang diakomodasikan dalam ide original dari film maupun serial tersebut. Selain bisa dipandang sebagai kekurangan, hal ini tentunya juga bisa dipandang sebagai sesuatu yang positif, karena tampak usaha dan komitmen serial ini untuk menyempurnakan detail-detail cerita yang ada dengan segala kekurangannya. Ritme cerita yang cepat, padat, dan sudah sangat pas ini, pada akhirnya Heroes 2022 ini termasuk serial usia yang cukup tertarget untuk penonton yang benar-benar mau meluangkan waktunya. Serial ini bukanlah jenis tontonan yang bisa Anda lakukan sambil bermain WhatsApp, apalagi kalau sambil di skip-skip nontonnya. Meskipun ceritanya tidak terlalu kompleks, namun sejak awal ritme ceritanya sudah sangat cepat, padat, dan sangat pas, sehingga perlu fokus yang agak tinggi pada episode pertamanya dalam mengenal dasar ceritanya, tokoh-tokohnya, dan lingkungan yang ada di dalamnya. Dari sini, teman-teman baru bisa menangkap semua detail-detail pesona yang ditebarkan oleh ceritanya ini. Dan semoga ulasan ini bisa bermanfaat maupun memberikan sedikit hiburan kepada teman-teman sekalian. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi pada video kami yang lainnya. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook dan Instagram. Sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa kembali.